Perjalanan saya pagi ini berawal dari sebuah stasiun kecil di pinggiran Kabupaten Bogor. Moda transportasi KRL rute Rangkas Bitung Tanah Abang ini selalu jadi andalan warga wilayah kawasan penyangga untuk beraktivitas di wilayah ibu kota Jakarta. Usai turun dari KRL, saya melanjutkan langkah menuju halte bus Transjakarta Velbak. Hari ini, Dewi Fortuna berpihak pada saya. Ya, layanan transportasi publik seperti bus Transjakarta dan MRT sempat mengalami gangguan operasional imbas aksi perusakan dan vandalisme pada sejumlah halte dan stasiun MRT. Hal ini pun berdampak pada pengguna layanan. Wah, saya mengalami dampaknya sehingga saya harus jalan kaki dari HI ya sampai ke Karet, baru saya dapatkan melipir sedikit saya mendapatkan ojek. Oke, pas yang hari after yang dibakar ini sih diinfoin kan pagi kan kalau misalnya MRT Transjakarta nggak bisa. Jadi pas udah nyampe MRT-nya nyata nggak bisa, terus turun Gojek, nyata naik Gojek lagi. Jadi kan 2 kali pengeluaran gitu. Sebagai salah satu pengguna layanan transportasi publik, saya pun ingin menelusuri kondisi terkini fasilitas umum yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu sistem operasional. Ya, penelusuran saya sudah sampai di titik Bundaran Senayan, tepatnya di halte Bundaran Senayan 2. Dan saya tunjukkan kepada Anda kondisi terkini di halte yang dibakar pada Sabtu kemarin. Terlihat mengenaskan sebenarnya. Bisa dilihat bekas-bekas pembakaran dari bagian atap hingga bagian tiang, dan sisi-sisi tanaman di sini pun juga mengalami rusak akibat dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan sebenarnya perusakan juga terjadi di halte Bundaran Senayan 1 yang berada di seberang jalan sana, dan saat ini tidak dilakukan operasional. Selain dirusak, langkah saya tergerak untuk melihat kondisi halte di seberang saya. Lantas, apa upaya dari pihak PT Transjakarta? Ya, perjalanan saya akhirnya bertemu langsung dengan Direktur Utama dari PT Transjakarta, Pak Wilfizon Yuza. Selamat siang ya Pak ya. Terima kasih atas waktu Anda. Dan kami ingin mengetahui sebenarnya Pak, banyak sekali halte bus Transjakarta yang mengalami kerusakan 23 sejauh ini. Lantas bagaimana penanganan yang maksimal yang dilakukan dari pihak Bapak? Ya, jadi beberapa halte kita terdampak, ada 32 halte yang terdampak ya. Tapi dalam 1 kali 24 jam teman-teman Transjakarta berusaha optimal, 20 diantaranya pagi ini sudah beroperasi. Dan kami targetkan sisanya dalam seminggu ke depan kita bisa operasikan secara fungsional. Dan ini tentu layanan kepada publik harus tetap kita jaga dan kita utamakan. Saya melanjutkan langkah saya menuju ke fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan yang cukup masif. Mulai kemarin hari Minggu, tanggal 31 Agustus, dan hari ini kita sudah full perbaikan. Termasuk operasi di stasiun Istora. Oke. Sudah dioperasikan dengan 4 entrance, 2 close. Oke. Ya. Baik, sedikit Pak, kerugiannya ini berapa Pak? Kerugiannya sudah dihitung oleh tim, karena itu kan melibatkan adjuster ya. Jadi nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah provinsi. Nanti pemerintah provinsi yang akan memberikan statement ya. berapa totalnya kira-kira. Tapi kita yang paling penting adalah kita recovery entrance ini untuk supaya penumpang bisa nyaman. Okay. Itu dulu semua yang kita prioritaskan, dan mudah-mudahan setelah nanti kita recovery, lakukan perbaikan, mari kita sama-sama jaga. Tentunya itu yang diharapkan ya Pak? Yang diharapkan jaga, karena ini adalah kepentingan publik. Oke. Dan ini segera bisa dioperasionalkan kapan? Sekarang bisa operasi. Menurut Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ada 6 halte Transjakarta yang dibakar dan dijarah orang tak bertanggung jawab. Sementara 16 halte Transjakarta lainnya dirusak dan menjadi sasaran aksi vandalisme. Kerugian atas kerusakan fasilitas umum ini tak tanggung-tanggung. Estimasi kerugian yang dialami Transjakarta mencapai 41,6 miliar rupiah. MRT Jakarta mencapai 3,3 miliar rupiah, serta kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya mencapai 5,5 miliar rupiah.
sehingga total kerugian mencapai sekitar 55 miliar rupiah. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Unjuk rasa akhir Agustus lalu adalah wujud kebebasan dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ketika disampaikan dengan aksi anarki, selalu ada yang menjadi korbannya. Mulai seorang satpam yang ditenangkan karena sepeda motornya terbakar, hingga pedagang kopi keliling yang mengalami kerusakan. Meski begitu, ada juga simpati yang mengalir. Beberapa warga menjadi relawan dengan berbagi makanan, termasuk kepada aparat. Rentetan unjuk rasa yang berlangsung hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini menjadi peringatan pada pemerintah agar mereka mau membuka mata dan telinga untuk mendengarkan suara warga. Komunikasi dari para penyelenggara negara itu harus lebih terbuka ya. Jadi jangan menunggu eskalasinya semakin besar ya. Jadi ibarat sebuah balon yang diisi air semakin berat. Jadi ketika dia pecah itu akan meluber kemana-mana. Jadi ada katup pengaman sosial namanya. Jadi sebelum dia penuh dia harus sudah dibuka. Setelah menelusuri berbagai fasilitas transportasi yang rusak, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Dan inilah yang akan terjadi jika moda transportasi tidak beroperasi. Aduh, kalau transportasi umum salah satunya bus Transjakarta nggak beroperasi, ini saya juga ikutan pusing. Kenapa? Karena mau tidak mau untuk perjalanan ke kantor saya harus melanjutkan menggunakan ojek online yang biayanya, kalau dipikir lumayan sih buat makan siang. Tapi mau nggak mau daripada nggak bisa ke kantor, pesen dulu ya. Tak lama, ojek online saya pun datang. Oke, terima kasih ya Pak. Akhirnya sampai kantor juga dengan estimasi waktu perjalanan 15 sampai 20 menit untuk sampai ke kantor dari titik halte. Menurut saya akan tetap memilih menggunakan transportasi publik. Kenapa? Karena lebih mudah aksesnya, selain itu juga lebih hemat. Kalau tadi saya menggunakan ojek online ada biaya tambahan sekitar menjadi 20.000 sekian. Kalau menggunakan transportasi publik dari KRL saya hanya kena 5.000. Setelah itu ditambah dengan bus Transjakarta 3.500, jadi cuma 8.500. Sekalipun mengadakan demo atau melakukan unjuk rasa, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga secara terarah. Jangan sampai fokus terpecah yang berujung ricuh sehingga fasilitas umum yang menjadi korban. Yuk kita jaga, kita peduli. Freddy Cahya, Wahyu Ramadan, Jakarta.